Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrik dari Parodi PBA ataukah Pendidikan Bahasa Arab. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari kelompok 11, yaitu konteks. Baik, yang pertama yaitu pengertian konteks. Nah, di mana konteks di sini mempunyai pengertian, di mana pengertian etimologinya bermakna bagian uraian atau kalimat yang dapat mendukung kejelasan makna. Dan secara istilah, konteks dimaknai dengan kata-kata dan kalimat-kalimat sebelum dan sesudah kalimat tertentu, atau juga dapat dimaknai dengan keseluruhan lingkungan. Tidak hanya lingkungan tutur, tetapi juga lingkungan keadaan tempat. Nah, konteks diartikan sebagai suatu bunyi, kata atau frase di mana yang mendahului dan mengikuti suatu unsur bahasa. Konteks juga dapat diartikan sebagai ciri-ciri alam di luar bahasa yang menumbuhkan makna pada ujaran atau wacana. Secara fungsional, konteks mempengaruhi makna kalimat atau ujaran. Konteks ada yang bersifat linguistik dan non-linguistik. Konteks non-linguistik ekstra linguistik menjadi wilayah kajian programatik. Teori konteks merupakan suatu teori kebahasaan yang diperkenalkan oleh aliran London yang disebut dengan contextual approach, al-manhaj as-siyaki, atau operational approach, al-manhaj al-amali. First, sebagai aliran tokoh ini telah diletakkan dasar tentang fungsi sosial bahasa. Tokoh-tokoh yang lain, di mana misalnya Holiday, Miss Intons, Skler, dan Michael. Menurut pencetus aliran ini, makna suatu kata terletak pada penggunaannya. Selanjutnya, Fresh, sebagaimana yang diikuti oleh Umar 1983, menegaskan bahwa makna suatu kata tidak akan terungkap tanpa diletakkan ke dalam unit bahasa, yakni tanpa diletakkan ke dalam konteks yang berbeda pula. Topik peristiwa, bentuk, amanat, dan kode unsur-unsur untuk berhubungan pula dengan unsur-unsur yang terdapat dalam setiap komunikasi bahasa, antara lain: yang pertama latar, kedua peristiwa, yang ketiga hasil, yang keempat amanat, yang kelima cara, yang keenam sarana, yang ketujuh norma, yang kedelapan jenis. Linguistik berasal dari bahasa Latin yaitu lingua, yang berarti adalah bahasa, sedangkan istilah dari bahasa Perancis linguistik adalah linguistique, dalam bahasa Inggris adalah linguistics, dan dalam bahasa Belanda adalah linguistique. Dan bahasa Perancis ada dua istilah, yaitu lingue dan langue, dengan makna yang berbeda. Adapun contohnya dibahas al-lughat al-arabiyah, yaitu contoh B. Pertama, yaqra'ul muslimuna kataba fil masjid. Yaqra'u nasri kataba fi kanisah. Yaqra'u talib kata al-kutub fi maktabil jami'ah. Nah, adapun kata kerja konteks adalah kata kerja yang ditambahkan pada kata kerja utama. Ada kata bantu yang menunjukkan sikap batin, harus, pasti, mungkin, ingin, suka, mau, dan sebagainya. Sedangkan kata kerja bantu aspek yang menunjukkan
keberlangsungan kerja, sudah atau akan, belum, baru, dan sebagainya. Secara sederhana, proposisi dapat diartikan sebagai pertanyaan. Secara teknis dapat diartikan sebagai konfigurasi makna yang terjadi dari hubungan antara unsur subjek dan predikat serta unsur yang lain dalam klausa atau kalimat atau apa yang dikemukakan oleh penulis atau tentang apa yang diterungkap dalam sebuah teks wacana. Oke, selesai. Mungkin sekian penjelasan saya atau rangkuman saya tentang konteks yang dipaparkan oleh kelompok 11. Syukran jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.